Di depan kita sudah ada sebuah Toyota Kijang Rover yang penampilannya cukup ganteng. Nah, gimana kondisinya secara keseluruhan? Kita akan review mobil ini. Halo bosku semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Dan di video kali ini kita akan mereview sebuah mobil bekas lagi, yaitu Toyota Kijang Rover tahun 94. Dan mobil ini akan dijual ya. Sebelum saya kasih tahu harganya, kita cek dulu gimana kondisi dari mobil ini. Kita lihat terlebih dahulu dari depan. Oke, di depan seperti ini ya, kelihatan cukup ganteng. Di atasnya sudah ada variasi lampu sorot ya, cuma tadi saya cek kabelnya belum disambung sama pemiliknya. Kemudian di depan kap mesin ini ada variasi deflecta atau semacam topi gitu. Untuk kap mesinnya lumayan masih mulus, dan grillnya sudah menggunakan model Grand ya, Kijang Grand Extra. Lampu-lampu ini masih aslinya dan masih kelihatan bening ya. Untuk bumper juga, bumpernya dari besi dan ini masih mulus. Kebetulan mobil ini plat Singaraja Bali dan pajaknya juga masih hidup bulan Juni. Di bawah dia dikasih lampu variasi kecil-kecil ya, di bawah lampu sen di bagian bumper ini. Oke, sekali lagi kalau kita lihat dari depan, ini mobilnya cukup ganteng ya. Kita beralih ke sebelah kanan. Dia di bagian bodinya di sini dikasih list ya, dikasih list kecil saja, tapi ini membuat tampilannya jadi lebih manis ya. Dan dia juga sudah memakai velg racing ukuran 15 inci dan memakai profil ban 195/60 R15. Dan kondisi ban keempat-empatnya masih cukup tebal. Ada footstep juga di bagian bodi kiri kanan di bawah. Dan untuk kondisi bodi dari samping sama seperti di depan, ini masih cukup mulus juga. Dan kita lihat di bagian atas ini ada roof rail ya, variasi roof rail, jadi tampilannya jadi tambah ganteng ya. Dari di depan ada lampu, kemudian di belakangnya ada roof rail. Untuk kacanya seperti ini ya, kalau Kijang Rover di depan menggunakan model naik turun, di tengah juga, dan di belakang model flip atau tip top. Jadi beda dengan Kijang Super dan Kijang Grand Extra ya. Kalau Kijang Grand Extra di bagian sini kan dia menggunakan model sliding atau model geser. Oke, itu saja di bagian samping kanan. Kita beralih langsung ke bagian belakang. Oke, ini cukup mulus juga di bagian belakangnya. Dan di sini ya, di sini juga bedanya sama dengan Grand Extra sama Kijang Super. Di sini untuk garis pintunya di tengah sini, garis bukaan pintunya ini untuk Rover ini lurus saja ya. Beda dengan Kijang Super dan Kijang Grand Extra yang tampilan yang garis tengahnya itu di sini dia berbentuk oval ya. Dan bodinya juga dari samping lebih kelihatan, dari belakang ya lebih kelihatan oval. Beda juga di bagian bawah, di bagian bumper. Kalau dia bumpernya seperti ini ya untuk Kijang Rover. Sementara untuk Kijang Super dan Grand Extra itu bumper belakangnya itu lurus saja ya, sekaligus juga sebagai footstep. Dan seperti ini tampilannya dari belakang bosku semuanya. Kemudian di bagian kiri, di sebelah kiri ini juga bodinya masih mulus ya. Tuh lihat sekali lagi, bannya keempat-empatnya masih cukup tebal. Dan satu lagi, tadi kelupaan ya, ini untuk spionnya sudah diganti ya. Spionnya sudah menggunakan model chrome dan berbentuk kotak. Kalau aslinya kan dia berbentuk oval dan menggunakan plastik biasa ya.
Jadi ini sudah diganti menggunakan chrome. Jadi itu saja untuk eksteriornya. Tuh lihat, ganteng sekali kan. Semuanya masih cukup mulus juga, dan tidak ada biaya perawatan lagi di bagian bodi. Lanjut kita lihat interior. Kita lihat di baris pertama ya, di baris paling depan. Door trim masih originalnya, dia belum memakai power window ya, jadi masih aslinya menggunakan engkol atau power by tangan. Setirnya sudah diganti menggunakan model sport merek Momo. Kalau untuk joknya ini masih original bawaan pabriknya ya, cuman minusnya tidak ada sandaran kepala atau headrestnya. Dashboard masih bagus ya, dashboardnya bentuknya seperti ini. Sudah model sedan karena dia 5 speed ya. Kalau untuk yang 4 speed itu masih seperti model yang lama ya, model kotak-kotak gitu. Kalau ini sudah model dashboard sedan, dan ini sudah menggunakan power steering, jadi ya sedikit lebih ringan ya daripada yang belum menggunakan power steering. Untuk fitur kepraktisan, di sini dia sudah ada laci kecil, bisa dibuka seperti ini modelnya, dan ini bisa dikunci. Kemudian di bagian tengah sudah dikasih konsol ya, jadi lumayan lah penyimpanannya cukup banyak ya. Dan sticknya lurus seperti ini. Handrem atau rem tangan berada di sebelah kiri setirnya. Jadi kalau biasanya pada umumnya berada di tengah sini ya, jadi dia berada di sebelah kiri. Jadi kalau yang tidak terbiasa membawa kijang itu pertama kali pasti harus beradaptasi dulu. Di sebelah kiri trimnya juga masih asli, dan di sini ada speaker. Oke, jadi itu saja untuk di bagian depan. Kita lihat di bagian penumpang, di bagian tengahnya, di baris kedua. Ini sama juga masih originalnya, cuman sama ya, ini sandaran kepalanya sudah tidak ada lagi. Dan untuk plafon ini juga masih aslinya. Jadi sama seperti jok, plafonnya juga masih bawaan pabrik. Dan ini cukup bersih ya, tidak ada robek juga untuk bagian joknya. Di belakang kayak gini. Trim belakangnya ini juga masih original, jadi dia pegangannya besar gini kayak Grand Extra ya. Kita lihat, kita lipat dulu ya. Untuk semua model kijang yang lama itu, baik itu kijang super, Grand Extra, semuanya sama ya. Dan roper juga itu di belakang masih berhadap-hadapan gini joknya ya, atau dengkul-dengkulan ya. Oke, jadi seperti ini. Dan di bagian belakang pun ini masih original bawaan pabrik untuk joknya, jadi belum di retrim ya. Ya, menurut saya untuk interior dan eksterior mobil ini masih cukup layak juga, masih cukup bagus untuk seukuran tahun mobilnya ya, untuk seukuran mobil tua. Ruang mesin seperti ini. Di bagian atas sudah dikasih peredam sama yang punya, dan tulang-tulangannya masih bagus semuanya. Mesin juga tidak ada rembes ya, tadi saya lihat cukup kering, tidak ada rembesan oli. Cuman ini belum dibersihkan ya. Kita akan dengar gimana suara mesinnya. Kita langsung start saja. Oh ya, untuk kijang itu ya, ke semua kijang itu di sini ada semacam tombol ya. Jadi kalau kita mau memutar kunci kontak seperti ini, dia tidak bisa ya. Harus ditekan ini dulu, baru diputar kunci kontaknya. Begitupun kalau mau mengembalikan ke posisi off ya, ke posisi locknya ini harus menekan tombol ini juga. Jadi itu sedikit informasi untuk Toyota kijang lama. Kita start.
Oke, ini ada suara sedikit di bagian fan bell saja. Kalau untuk suara mesinnya dan juga lamsamnya ini masih cukup halus bosku semuanya. Dan di start pun di pagi hari itu langsung nyala ya, langsung jerang ya. Jadi di sektor mesin sama, walaupun mobil tua ini masih cukup bagus banget. Tuh. Dan satu informasi, mobil ini tidak memakai platina lagi karena sudah diganti sama pemiliknya menggunakan CDI ya, jadi lebih simpel perawatannya. Ya bosku semuanya, jadi itu saja review singkat kita tentang Toyota Kijang Rover tahun 94 yang lumayan ganteng ya menurut saya. Dan mobil ini lokasinya di daerah Buleleng, Bali, di daerah Banjar. Dan mobil ini akan dijual dengan harga 35 juta, masih bisa nego ya. Untuk penggemar mobil tua, ini masih lumayan bagus. Sudah pelek racing juga, mesin juga cukup bagus, dan pajaknya juga masih hidup ya. Dan secara keseluruhan juga masih bagus di bagian catnya, cat bodinya ya. Oke, jadi Anda yang berminat bisa menghubungi nomor yang akan saya tampilkan di layar atau di kolom deskripsi. Ya, jadi itu saja videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau masih ada kekurangan, Anda bisa menambahkan di kolom komentar. Tetap di Panova Channel dan salam otomotif.